mengembangkan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Damrah MPD, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nama saya Siti Kurniati Tami. Saya mahasiswa pasca sarjana di FIK Olahraga UNP. Di sini saya akan menyampaikan materi paper saya yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pedagogik. Menjadi bangsa yang bermartabat, unggul, dan berdaya saing merupakan keinginan bersama rakyat Indonesia untuk maju bersaing dalam persaingan era globalisasi adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan peran pendidik atau guru PJOK, instruktur, pelatih cabang olahraga yang dijadikan sebagai fasilitator dalam pendidikan, proses pendidikan dalam zaman era pemimpinan Soekarno. Pada saat itu menggunakan olahraga ini sebagai instruktur pembangunan. Baiklah, bab yang saya jelaskan sekarang ini membahas strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Pokok bahasan tersebut meliputi pengertian ruang lingkup dan strategi pembelajaran. Hal ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami, menguasai, dan dari bahan ajar dan selanjutnya. Oleh karena itu, pokok bahasan ini harus dipahami dan dikuasai betul-betul dengan membahas dan mendiskusikan kepada peserta didik. Membahas strategi pendidikan jasmani. Pokok bahasan tersebut meliputi pengertian, ruang lingkup, dan fungsi strategi pembelajaran. Hal ini penting sebagai landasan untuk lebih memahami dan menguasai bahan ajar yang selanjutnya. Oleh karena itu, pokok bahasan ini harus dipahami dan harus dikuasai betul-betul dengan membahas dan mendiskusikannya kepada peserta didik. Strategi berasal dari bahasa Inggris yaitu strategy, artinya yaitu siasat, akal, atau ilmu perang. Pada awalnya strategi ini digunakan di kalangan militer yang diartikan sebagai seni merencanakan gerakan militer dalam suatu pertempuran atau perang utama dalam menghubungkan dengan gerakan pasukan darat, laut, dan udara. Perkembangan yang selanjutnya menunjukkan bahwa penguasaan strategi tidak hanya pada militer saja, namun pada bidang yang lainnya seperti manajemen, olahraga. Dalam konsep pembelajaran strategi diartikan sebagai sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif, efisien, dan produktif, yaitu berguna untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Penyusunan suatu strategi merupakan kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Oleh karena itu, strategi ini mempunyai pengaruh besar terhadap hasil belajar siswa. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang biasa disingkat dengan PJOK termasuk salah satu bidang penting dalam membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya menuju suatu bangsa yang kuat, baik sikap, afektif, pengetahuan, kognitif, dan keterampilannya psikomotor. Olahraga bukan hanya menjadi bagian integral dari pendidikan untuk mencapai manusia yang sempurna, tetapi
Lebih dari itu, olahraga juga berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan bangsa serta tuntutan zaman pada era globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pembangunan dalam bidang olahraga perlu diwadahi dalam suatu undang-undangan yang mengatur olahragaan secara nasional. Aspek olahragaan yang dimaksud merupakan subsistem dari sistem SKS, yaitu mencakup pelaku olahraga, terutama peran pendidik atau guru PJOK di sekolah mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK, MA atau MAK, organisasi olahraga dan olahraga sarana dan prasarana, serta peran masyarakat dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Nah, dari permasalahan yang terjadi pada saat ini, khususnya pada pembelajaran penjas, pasti ada masalahnya, mulai dari permasalahan dari guru itu sendiri, siswa, bahkan dari model serta keaktifan siswa juga menjadi permasalahan. Saya akan sedikit mengupas masalah yang timbul dari guru dan model pembelajaran. Guru adalah seorang pendidik yang menjadi contoh dari murid. Guru dalam bahasa Jawa diartikan digugu dan ditiru. Artinya setiap apa yang dilakukan oleh guru menjadi cerminan dari peserta didik, sehingga tidak bisa disalahkan jika siswa pembangkang, sedangkan gurunya itu sendiri tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi para peserta didiknya. Permasalahan yang ada di sekolah biasanya dimulai dari gurunya sendiri. Kenapa demikian? Guru zaman sekarang ini lebih mementingkan urusannya sendiri dibandingkan menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik. Guru tidak dapat menguasai kelas. Kemudian, guru kurang dapat mengontrol peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang harus diperhatikan yaitu pertama guru. Nah, poin pertama ini adalah guru. Guru menjadi sosok yang paling dihormati di lingkungan sekolah karena guru merupakan orang tua kedua peserta didik. Selain orang tua di rumah, guru juga menjadi faktor utama yang tidak tercapainya proses pembelajaran. Guru harus dapat memberikan contoh dan motivasi yang baik bagi setiap peserta didik di sekolah. Yang kedua, ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah salah satu hal yang wajib harus dimiliki oleh sekolah jika ingin pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak sapras yang tidak mendukung, yang tidak dimiliki oleh sekolah, sehingga ini menjadi penyebab proses pembelajaran juga kurang mendukung atau kurang maksimal. Dalam pembelajaran terdapat 4 unsur strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau steps yang akan ditempuh pada titik awal pada saat sasarannya. Yang keempat ada mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilainya. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode. Dilihat dari strategi pembelajarannya dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama exposure, discover learning. Yang kedua
group individual learning. Strategi pembelajaran berhubungan dengan perencanaan proses pembelajaran dan harus taat azas dengan filsafat yang mendasari satu kurikulum dari sudut pencapaian tujuan. Beberapa istilah dari strategi pembelajaran. Yang pertama ada metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun itu tercapai secara optimal. Yang kedua ada pendekatan yaitu approach, di mana pendekatan tersebut merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga ada teknik. Nah, teknik ini adalah cara dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Yang keempat ada taktik. Taktik adalah gaya yang dipakai dalam melaksanakan metode atau taktik pembelajaran tertentu, sifatnya itu individual. Konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, menetapkan spesifikasi, kualifikasi, perubahan perilaku pembelajar. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan atau masalah belajar, mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang ketiga, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran yang biasa dilakukan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang ada metode ceramah. Yang kedua, metode demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi, metode resitasi, metode tanya jawab, metode kerja kelompok. Pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, aktivitas dan pengetahuan awal siswa, integritas bidang studi atau pokok bahasan, alokasi waktu dan sarana penunjang, jumlah siswa, pengalaman, dan kewibawaan pengajar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama ada audiens atau peserta didik. Yang kedua ada behavior atau perilaku yang harus dimiliki. Yang ketiga condition atau kondisi atau situasi. Dan yang keempat ada degree atau kuantitas dan kuantitas hasil belajar. Guru penjas harus mempunyai strategi dalam pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Mereka menggunakan konsep dan prinsip gerak yang kompleks untuk memperbaiki keterampilannya sendiri dan menerapkannya pada pembelajaran skill yang baru. Contohnya saja, misalnya kita mengembangkan proses atau program kondisi fisik untuk kegiatan permainan yang telah kita pilih. Kemudian kita mengembangkan tujuan kebugaran jangka pendek dan jangka yang panjang yang realistis. Yang ketiga, kita harus tahu apa yang harus mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi performa gerak tersebut. Kemudian mendemonstrasi keterampilan sambil menutup mata. Tentang strategi guru penjas yang sebelumnya sudah saya sampaikan di video saya sebelum-sebelumnya tentang cara bagaimana kita awal untuk masuk kelas, bagaimana kita untuk menyampaikan materi pembelajaran hari ini, apa yang kita lakukan terlebih dahulu untuk peserta didik agar mereka suka sama pelajaran yang kita bahas hari ini. Misalkan kita tanya dulu olahraga apa yang mereka suka, kemudian kita tanya bagaimana gerakannya, atau kita buat mereka itu dengan metode atau pendekatan kooperatif, itu berkelompok-kelompok agar mereka itu saling mengenal dengan teman satu kelasnya atau teman-teman yang lain, dan mereka di situ untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan. Atau kita berikan reward kepada anak-anak yang nilainya itu bagus atau gerakan yang mereka lakukan itu bagus,
kita kasih reward atau hadiah, atau kita kasih nilai tambahan, dan kita puji, kita berikan pujian agar mereka itu semangat untuk belajar. Untuk yang belum mampu, kita motivasi. Pengalaman saya pada saat saya mengajar, saya punya siswa yang keadaannya itu tidak memungkinkan untuk olahraga. Pada saat dia tegak saja, kakinya bergetar. Ada yang namanya dia mempunyai penyakit yang sebenarnya itu tidak boleh capek, tetapi pada saat kita larang untuk tidak melakukan olahraga tersebut, ia ingin memainkannya. Dia ingin melihat teman-temannya itu melihat dia juga mampu, dia juga bisa, saya juga sama seperti kalian. Makanya dia lakukan dengan teknik yang dia lakukan sendiri, kita tidak memaksanya, tapi dia tetap melakukan gerakan tersebut. Memang dia mampu, dan otomatis gerakan yang dia lakukan dengan temannya yang normal juga berbeda. Tapi kita harus kasih aplaus, kita harus kasih semangat, kita harus kasih support. Karena sesuatu yang sebelumnya kita lakukan, kita anggap itu nggak bisa, tapi kita lakukan terus menerus, tentu insya Allah hasilnya akan bisa. Bagaimana strateginya? Strateginya dengan kita kasih motivasi atau pendekatan, itu bisa. Yang kedua, kalau susah untuk individual, kita kasih berkelompok atau menggunakan pendekatan kooperatif. Jangan menggunakan metode ceramah terus, itu membuat anak semakin bosan. Untuk guru penjas juga kita harus memberikan permainan atau game yang misalnya itu permainan tradisional yang mengingatkan mereka pada masa kecilnya untuk bermain, tanpa sadar bahwa dia sudah melakukan gerakan yang seperti pemanasan, peregangan, dan sudah berkeringat. Selanjutnya kita kenalkan kepada permainan yang sesungguhnya, misalkan permainan bola voli. Kita kasih tahu caranya begini, permainan bola voli. Kemudian kita ajarkan teknik permainan bola voli atau yang lainnya. Tentu anak-anak itu akan belajar, dan kita tidak boleh melihat satu atau dua orang anak yang bagus saja, tapi yang tidak pun atau yang tidak mau bergerak pun harus kita pantau terus, kita kasih pendekatan terus, motivasi terus, agar dia tetap mau melakukan gerakan pembelajaran penjas. Kesimpulannya, pedagogi olahraga atau sport pedagogik adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang masih muda usianya dengan kedudukan yang sangat berpotensi untuk integrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya untuk mendukung pemahaman bagi kelangsungan proses pembelajaran atau tindakan yang bersifat mendidik. Strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi, itulah hasil dari materi paper ketiga yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.